Yo, what's up? Selamat datang kembali di channel Nakama Motor. Jadi, hari ini gue mau bahas pabrikan yang selalu dipuja-puja build quality-nya oleh kalian, yaitu Suzuki. Di penghujung tahun 2022 lalu, tercatat ada lebih dari 126 juta unit sepeda motor yang beredar di Indonesia. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi motor terbanyak di dunia. Gua yakin sebagian dari kalian menonton video ini pun pasti punya motor di rumah. Namun pertanyaan menariknya, dari ratusan juta motor tersebut, berapa banyak yang bermerek Suzuki? Jawabannya sangat sedikit kan? Nah, pada awal tahun 2022, Suzuki hanya berhasil menjual sekitar 18.000 unit saja. Angka ini jelas jauh tertinggal jika dibandingkan dengan pesaing utamanya, seperti Honda yang mampu menjual hampir 4 juta unit, dan Yamaha yang tembus lebih dari 1 juta unit. Lalu, bagaimana ceritanya? Suzuki yang dulu pernah menjadi merek besar di Indonesia bisa terpuruk sampai sekarang. Untuk mengetahui jawabannya, tonton video ini sampai selesai. Mari kita mulai. Kalau boleh gue jujur, sebenarnya gue orang termasuk suka banget dengan Suzuki. Apalagi waktu dulu kecil. Kenapa bisa begitu? Karena sejak kecil, gue punya kenangan yang cukup kuat dengan merek ini. Dulu ada satu film favorit gue, yaitu Satria Bima X, yang tayangnya cuma seminggu sekali. Kok bisa begitu, Bang? Karena setiap kali gue menontonnya, ada kesan yang tertanam di kepala gue bahwa motor Suzuki itu keren dan bagus-bagus gitu loh. Dan kalau dipikir-pikir, strategi promosi seperti ini sebenarnya sangat cerdas. Bukan menyasar orang dewasa yang sudah bisa membeli, tapi menyasar anak-anak yang harapannya ketika anak-anak itu tumbuh besar, mereka sudah punya branding yang menempel di kepala mereka. Strategi semacam ini bukan cuma dilakukan oleh Suzuki. Contohnya McDonald. McDonald pernah melakukan pendekatan yang mirip-mirip dan hasilnya luar biasa. Sekarang McDonald tercatat sebagai salah satu distributor mainan terbesar di dunia karena mereka tidak hanya menjual burger, tapi memberikan mainan sebagai iming-iming untuk anak-anak. Anak-anak mungkin belum bisa membeli sendiri, masih bergantung pada orang tua. Mereka akan lebih cenderung memilih apa yang sudah sejak kecil tertanam di kepala mereka. Sebenarnya hal seperti ini wajar saja terjadi karena semua berkaitan dengan psikologi yang sederhana. Contohnya begini, kalau kita terbiasa makan masakan tertentu sejak kecil, biasanya standar rasa kita akan selalu membandingkannya dengan masakan orang tua. Dan seringkali masakan orang tua terasa jauh lebih enak daripada masakan lainnya. Karena sejak kecil kita sudah terbiasa dengan rasa itu, sehingga tertanam kuat di memori kita. Polanya sama juga dengan Suzuki. Dulu sebelum ada film Satria Bima X ditayangkan di TV, ada Satria Baja Hitam. Film ini disponsori oleh Suzuki juga. Ya, bisa dibilang dampaknya tidak langsung terasa seketika. Namun sekitar 5 atau 10 tahun ke depan, pasti penjualan Suzuki mulai merangkak. Dan puncaknya terjadi ketika Suzuki meluncurkan Shogun 4 tak, eranya Shogun Kebo. Namun sayang nih, memasuki pertengahan tahun 2000-an, peta persaingan motor di Indonesia benar-benar berubah drastis. Semuanya itu dimulai dengan kemunculan Yamaha yang membawa sebuah strategi baru yang mereka sebut sebagai Samudra Biru. Apa itu Samudra Biru? Jadi gini, Yamaha itu sadar diri. Mereka tahu modal mereka tidak sebesar Honda, jaringan mereka tidak seluas Honda, dan kekuatan mereka tidak sekuat Honda. Artinya, kalau Yamaha memaksa head to head dengan Honda di pasar yang sama, hasilnya jelas mereka akan kalah. Maka dari itu, Yamaha memilih jalur yang berbeda. Mereka mencari celah di segmen yang baru, di pasar yang belum digarap Honda. Lalu fokus menguasainya. Memang sih, Nuvo itu gagal bersaing. Tapi justru itu membuka jalan untuk lahirnya Yamaha Mio. Mio itu bisa dibilang spesial ngap. Awalnya didesain untuk wanita dengan konsep motor otomatis yang praktis dan pada saat itu belum ada. Segmen motor matic nyaris belum ada kan di Indonesia. Artinya Yamaha masuk di pasar yang baru yang benar-benar gak ada pesaingnya. Nah, karena strategi Yamaha ini benar-benar membuahkan hasil, pangsa pasar benar-benar melonjak drastis. Salah satu faktor pendukungnya adalah keputusan Valentino Rossi pindah dari Honda ke Yamaha. Nah, perpindahan ini menimbulkan euforia global yang ikut mengangkat citra Yamaha di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dan memang momennya tuh tepat banget dah dengan peluncurannya Yamaha Mio di Indonesia. Hasilnya luar biasa. Honda sampai dibuat kelabakan. Bahkan ada periode di mana penjualan Yamaha berhasil melampaui Honda. Tentu saja dong, Honda tidak tinggal diam. Mereka langsung meluncurkan Vario, tapi hasilnya masih kalah dengan Mio. Tidak berhenti di situ saja, Honda lalu merilis Beat dan model-model lainnya. Jadi bisa dibilang Honda kena mental gitu sama Yamaha. Sementara itu, Yamaha terus berinovasi dengan cara-cara yang unik. Masuk ke segmen-segmen yang baru yang belum digarap kompetitor. Misal, mereka munculkan Jupiter
NMAX 135, motor bebek tapi sporty. Intinya, Yamaha saat itu punya strategi jitu, selalu membuka segmen baru yang mana belum ada kompetitor yang bermain. Setelah sukses dengan Mio, Yamaha juga terus mencoba berbagai macam inovasi lain. Contohnya nih, mereka meluncurkan NMAX, sebuah skuter besar dengan desain yang lebih berani. Pada akhirnya, memang benar, setelah beberapa tahun, Honda kembali merebut dominasi pasar. Namun menariknya, justru Honda yang paling ketar-ketir pada masa itu. Kalau kita lihat sekarang, kenapa motor-motor di Indonesia itu beraneka ragam dan segmennya berbeda-beda, itu salah satunya adalah dampak dari Yamaha. Lalu bagaimana dengan Suzuki? Sebenarnya kondisi Suzuki hampir sama dengan Yamaha. Dari sisi kekuatan brand, modal, jaringan juga volume penjualan. Semuanya jauh di bawah Honda. Yamaha berani mengambil risiko dengan strategi Samudra Biru, yaitu menciptakan segmen baru yang belum digarap oleh kompetitor. Sementara bagi Suzuki, langkah seperti itu sangat sulit untuk dilakukan. Membuat segmen baru itu artinya spekulatif, penuh ketidakpastian. Kalau masuk ke pasar yang sudah ada, mereka bisa ngawang-ngawang gitu. Penjualannya tuh kayak gimana? Siapa target konsumennya? Bagaimana perilaku pasarnya? Tetapi kalau kita masuk membuka segmen baru, semua itu masih sebatas perkiraan. Data empirisnya belum ada dan resiko kegagalannya juga jauh lebih besar. Lalu strategi Suzuki gimana, Bang? Jadi gini, Suzuki pun pernah sebenarnya mencoba langkah yang serupa dengan Yamaha. Salah satunya adalah lewat Suzuki Shogun Arashi. Motor ini tuh sebenarnya unik karena meskipun bentuknya bebek, posisi lampunya bukan di kepalanya, tapi di bodi depan. Jadi ketika stangnya berbelok, lampunya tetap lurus ke depan. Konsep ini mirip-mirip banget dah dengan motor metik zaman sekarang. Cuma sayangnya inovasi Suzuki terlalu melampaui zaman nih, friend. Dan pada akhirnya penjualannya menjadi jeblok. Kegagalan Arashi mungkin membuat Suzuki berpikir, strategi masuk ke segmen yang baru belum jelas, pasarnya ini bukan cocok untuk mereka. Akhirnya, dibandingkan mengikuti Yamaha yang agresif, membuka segmen baru, Suzuki milih strategi yang berbeda. Mereka fokus pada market yang lebih spesifik. Logika sederhananya gini dah, kalau mereka kesulitan di pasar global yang super kompetitif, setidaknya mereka bisa bertahan di pasar-pasar lokal yang lebih kecil tapi potensial. Karena itu, Suzuki kemudian melakukan riset pasar mana yang paling menjanjikan untuk masa depan. Dan ketemulah India. Lo kok milih India, Bang? Kan banyak pria suka salto. Karena logikanya sederhana. Kalau tidak bisa menguasai pasar global yang lebih luas dan kompetitif, lebih baik fokus pada satu titik yang potensial. Dan India adalah pilihan yang masuk akal. Belum lagi, faktor penduduknya juga sangat besar. Otomatis pangsa pasarnya juga lebih luas. Selain itu, bahan baku tersedia di sana. Tenaga kerja juga lebih murah dan ongkos produksi bisa ditekan jauh lebih rendah dibandingkan negara lain. Itulah sebabnya Suzuki akhirnya menjadikan India sebagai pusat utama produksinya. Makanya nggak heran, produk global Suzuki basisnya berangkat dari India. Mulai dari survei pasar, riset seller konsumen, sampai data-data pengembangan produk. Semuanya berpatokan pada pasar India. Dan disinilah muncul masalah baru. Secara teknis, mesin-mesin motor Suzuki memang terkenal bagus, tangguh dan awet. Tapi dari sisi desain, sumpah banyak yang jelek. Bahkan blogger-blogger saja sering bilang kalau tampilan motor Suzuki itu jelek banget. Karena fokus utamanya pasar India, makanya standar bagus dan jeleknya pun mengacu ke produk-produk India. Ya contoh saja seperti Suzuki Avenis. Lampu depannya kalau kita lihat kayak keledai. Ya buat pasar Indonesia mah jelas, desain seperti itu nggak bakal diterima. Bahkan motor-motor yang harusnya menjadi ikon pun tidak lepas dari masalah desain. Ambil contoh aja kayak Suzuki Backing, yang seharusnya menjadi hypernecker paling gagah secara performa, malah kelihatan aneh. Bahkan menurut gua nih ya, motor legendaris sekalipun seperti Suzuki Hayabusa tetap punya masalah di tampilan. Dari sisi aerodinamika memang oke sih ini motor, tapi bentukannya itu loh mirip bapak-bapak pejabat yang gak pernah olahraga. Kalau kalian cek motor-motor yang laku di India umumnya berdesain konservatif. Udah seperti itu memang cocok untuk pasar di sana, tapi bagi konsumen Indonesia rasanya tidak pas, tidak klop, dan sayangnya justru segmen itulah yang dikejar oleh Suzuki. Tapi ya tentu saja ini hanya satu sudut pandang gua aja. Kalau kalian punya pendapat lain silahkan tuliskan di kolom komentar. Karena setiap orang bisa melihat masalah ini dari perspektif yang berbeda.